Baiklah, saya akan menjelaskan materi terkait sejarah sosiologi pendidikan. Ada 4 tokoh sosiologi. Yang pertama yaitu Ibnu Khaldun, adalah tokoh historiografi, sejarawan, sosiologi Muslim modern dari tanah Arab yang terkenal pada abad ke-14. Ibnu Khaldun bukan hanya seorang filosof, melainkan juga sosiolog, politikus, dan ahli sejarah. Sosiologi menurutnya merupakan sarana untuk memahami masyarakat, faktor dan pengaruhnya dalam peta peradaban suatu bangsa. Dalam konteks sosiologi, Ibnu Khaldun membagi masyarakat menjadi 3 tingkatan. Yang pertama itu masyarakat primitif, di mana mereka belum mengenal peradaban hidup berpindah-pindah dan hidup secara liar. Yang kedua itu masyarakat pedesaan, hidup menetap walaupun masih sederhana. Mata pencarian mereka dari pertanian dan peternakan. Sedangkan yang ketiga itu masyarakat kota. Masyarakat ini menurutnya sebagai masyarakat berperadaban, di mana mata pencariannya dari perdagangan dan perindustrian. Tingkat ekonomi dan kebudayaannya cukup tinggi, mampu mencukupi kebutuhannya, bukan hanya kebutuhan pokok, melainkan juga kebutuhan sekunder. Kemudian tokoh yang kedua yaitu Auguste Comte, di mana dikenal dengan bapak sosiologi dunia. Mengapa Auguste Comte disebut bapak sosiologi? Karena dia mengenalkan pertama kali ilmu pengetahuan menggunakan masyarakat sebagai objek studi. Auguste Comte melakukan penelitian sosiologi ketika revolusi industri di abad ke-19. Dia mempelajari pola perilaku masyarakat yang dilakukan secara ilmiah. Penelitian tersebut kemudian dikenal sebagai cabang ilmu sosiologi. Kemudian yang tokoh yang ketiga yaitu Herbert Spencer, adalah seorang filsuf Inggris dan seorang pemikir teori liberal klasik. Meskipun kebanyakan karyanya yang ditulisnya berisi tentang teori politik dan menekankan pada keuntungan akan kemurahan hati, dia lebih terkenal sebagai bapak Darwinisme sosial. Bagi Spencer, sosiologi adalah suatu studi evolusi dalam bentuk yang paling kompleks. Dia menguraikan materi sosiologi sebagai rincian dan sistematis dalam 3 jilid The Principle of Sociology. Menurutnya, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan mengenai hakikat manusia secara inkomparatif dengan pendekatan makro yang berpusat pada manusia. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari segala gejala yang muncul dari perilaku manusia secara bersama-sama. Kemudian yang keempat yaitu Emile Durkheim, dikenal luas sebagai bapak sosiologi modern. Terlepas dari berbagai kritik yang dialamatkan pada pemikirannya, Emile Durkheim tetap harus dihargai karena kegigihannya untuk melepaskan sosiologi dari pengaruh filsafat dan psikologi, serta mendorongnya menjadi ilmu yang mandiri. Dalam khasanah sosiologi, pemikiran Emile Durkheim sering dikategorikan dalam paradigma faktor sosial. Faktor sosial adalah suatu yang berada di luar individu. Dia lebih bersifat makro dan memberikan penekanan pada aspek tatanan masyarakat secara luas. Kemudian kita masuk ke pembahasan tokoh sosiologi pendidikan. Ada 5 tokoh pelopor dari sosiologi pendidikan. Yang pertama yaitu Lester Frank Ward, adalah
salah satu pelopor sosiologi di Amerika Serikat yang dianggap sebagai pencetus gagasan tentang lahirnya sosiologi pendidikan. Gagasan ini tersusun dalam karyanya Applied Sociology, Sosiologi Terapan, yang khusus mempelajari perubahan-perubahan masyarakat karena usaha manusia. Lester Framework mengemukakan bahwa yang penting terhadap sosiologi pendidikan adalah pemikirannya tentang evolusi sosial. Kemudian yang kedua yaitu tokoh John Dewey pada tahun 1859 sampai 1952, yaitu seorang tokoh pragmatisme, ahli pendidikan, dan sekaligus pelopor sosiologi pendidikan. Dalam karyanya yang berjudul School and Society yang terbit pada tahun 1899 menekankan sekolah sebagai institusi sosial. Ia memandang bahwa hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat sangat penting. Untuk merealisasikan konsepnya tersebut, Dewey menawarkan dua metode pendekatan dalam pengajaran, yaitu metode problem solving, yaitu anak diharapkan pada berbagai situasi dan masalah-masalah yang menantang, dan anak didik diberikan kebebasan sepenuhnya untuk memecahkan masalah-masalah tersebut sesuai dengan perkembangan kemampuannya. Kemudian yang kedua yaitu learning by doing. Konsep ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan dalam masyarakat, supaya anak didik bila telah menyelesaikan pendidikannya bisa eksis dalam masyarakat. Keterampilan praktek sesuai dengan kebutuhan masyarakat sosial. Kemudian tokoh yang ketiga yaitu Emil Durkheim, yaitu salah satu seorang tokoh penting dalam kesana perkembangan sosiologi pendidikan adalah Emil Durkheim, terutama pandangannya terhadap pendidikan sebagai suatu social thing, ikhtiar sosial. Atas dasar pandangan ini, beliau mengatakan bahwa pendidikan itu bukanlah hanya satu bentuk, baik dalam arti ideal maupun aktual, tetapi bermacam-macam. Keragaman bentuk dimaksud sebenarnya mengikuti banyaknya perbedaan lingkungan di masyarakat sendiri, seperti telah dijelaskan pada uraian sebelumnya bahwa teori pemikiran Durkheim terangkum dalam konsep solidaritas sosial. Kemudian tokoh yang keempat yaitu Karl Mannheim pada tahun 1893 sampai 1947. Dalam perkembangan selanjutnya, Karl Mannheim sebagai sosiolog yang memasuki dan menekuni dunia pendidikan memandang bahwa pendidikan adalah sebagai salah satu elemen dinamis dan sosiologi. Ia mengatakan dalam statementnya yang menyebutkan bahwa ahli sosiologi tidak memandang pendidikan semata-mata sebagai alat merealisasikan cita-cita abstrak suatu kebudayaan atau sebagai alat transfer keahlian teknis, akan tetapi sebagai suatu bagian dalam proses mempengaruhi manusia. Pemikiran sosiologi Mannheim terkenal dengan sebutan sosiologi pengetahuan. Sosiologi pengetahuan adalah sosiologi yang dalam dokumen.
Kemudian tokoh yang terakhir itu tokoh kelima itu George Payne. Ia mengemukakan sosiologi pendidikan adalah ilmu sosiologi yang berusaha menjelaskan lembaga, kelompok sosial, dan proses sosial yang diperoleh dan dialami oleh individu terutama yang secara khusus berkaitan dengan sistem pendidikan yang selalu berevolusi dan berubah. Kemudian materi yang terakhir yaitu paradigma sosiologi pendidikan. Yang pertama itu paradigma faktor sosial. Durkheim adalah orang pertama yang menunjukkan fakta sosial sebagai pokok persoalan yang harus dipelajari dalam ilmu sosiologi. Menurut Durkheim, faktor sosial dipahami sebagai barang sesuatu atau thing yang berbeda dari dunia ide yang menjadi sasaran penyelidikan filsafat. Kemudian yang kedua itu paradigma definisi sosial. Max Weber sebagai tokoh paradigma ini mengartikan sosiologi sebagai suatu studi tentang tindakan sosial antara hubungan sosial. Yang dimaksud tindakan sosial itu adalah tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Sebaliknya, tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati atau objek fisik semata tanpa dihubungkannya dengan tindakan orang merupakan tindakan sosial. Kemudian yang ketiga itu paradigma perilaku sosial, yaitu memusatkan perhatiannya kepada hubungan antara individu dengan lingkungannya, di mana lingkungan itu terdiri atas yang pertama itu macam objek sosial, yang kedua yaitu bermacam-macam objek non sosial. Prinsip yang menguasai antara hubungan individu dengan objek sosial adalah sama dengan prinsip yang menguasai hubungan antara individu dengan objek non sosial.